Kita lanjutkan perkuliahan kita dengan topik metode biseksi atau metode bagi dua dengan menggunakan Microsoft Excel. Perhitungan secara manual tentu saja tidak efektif dan efisien untuk menghitung hampiran akar dengan kesalahan relatif yang cukup kecil, karena akan mengakibatkan iterasi perhitungan yang semakin banyak. Nah, dengan demikian, kita perlu alat bantu hitung, yaitu komputer. Aplikasi standar yang dapat digunakan dalam komputer untuk menerapkan metode bagi dua atau biseksi ini, yaitu menggunakan Microsoft Excel. Selain itu, kalian juga dapat menggunakan software-software lain dalam rangka membuat program untuk menghitung akar persamaan nonlinear dengan metode bagi dua atau metode biseksi ini. Nah, contoh-contoh program yang bisa kalian gunakan untuk menggunakan metode ini adalah misalnya program Maple atau MATLAB, atau menggunakan program Pascal, Fortran, Scilab, dan lain-lain. Sebelum menggunakan Microsoft Excel untuk menyelesaikan permasalahan akar persamaan nonlinear dengan metode bagi dua, kalian harus mengetahui dahulu langkah-langkah menentukan hampiran akar persamaan nonlinear dengan metode bagi dua atau metode biseksi ini. Pada video sebelumnya telah dijelaskan langkah-langkah menyelesaikan dengan metode biseksi ini. Nah, berikut ini di screen ditampilkan lagi langkah-langkah menyelesaikan persamaan nonlinear dengan metode bagi dua atau metode biseksi. Nah, langkah-langkahnya ada 4, bisa kalian lihat di screen yang sudah pernah saya share di video sebelumnya. 4 langkah ini harus kita ingat sebelum kita menggunakannya dalam perhitungan di Microsoft Excel. Nah, setelah kita menguasai 4 langkah ini, barulah kita masuk pada contoh kasus. Diberikan contoh sama seperti pada contoh di video sebelumnya, namun di sini yang berbeda adalah kesalahan relatif hampiran dibuat cukup kecil, yaitu sebesar 0,00001. Kalau kita lakukan secara manual, tentu saja ini tidak akan efektif dan efisien karena akan menyebabkan iterasi yang cukup banyak. Oleh sebab itu, kita perlu bantuan Microsoft Excel untuk menghitung hampiran akar dengan kesalahan relatif hampiran yang cukup kecil ini. Kita mulai menjawab masalah tersebut. Sebelum kita menggunakan Excel untuk menghitung hampiran akar, kita gambar dulu fungsi fx-nya menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, sebelumnya kita sudah pernah menggambar grafik fungsi fx menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, berikut ini saya tampilkan lagi gambar grafik dengan aplikasi GeoGebra. Nah, gambar grafik aplikasi GeoGebra dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ini sangat bermanfaat ya untuk mengetahui letak akar secara kasar, di mana letak akar tersebut. Dan bisa kita lihat yang saya beri tanda merah itu akar positifnya berada di situ ya. Jadi kita bisa melihat ada akar positifnya di situ. Langkah berikutnya kita buka aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah membuka Microsoft Excel. Kalian buka di laptop atau komputer kalian Microsoft Excel. Nah, di sini sudah saya tempel di baris pertama fx sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 2x kurang 1. Ini soal yang tadi. Kemudian soalnya juga saya tempel di sini. Dan gambarnya juga saya tempel. Nah, ini untuk mengingatkan saya kembali tentang soal fx-nya dan gambarnya. Nah, gambar ini berperan penting ya untuk menentukan interval
atau batas atas dan batas bawah yang akan kita pilih. Tentu saja interval nanti yang memuat akarnya. Ya, dari gambar ini kan kita bisa lihat bahwa batas interval yang kita ambil bisa dari 0 sampai 2, atau 0,5 sampai 2, atau 0 sampai 1,5, atau 1 sampai 1,5, atau 1 sampai 2. Ya. Nah, langkah pertama kan kita menentukan batas bawah dan batas atas, atau kita menentukan interval ya. Nah, di dalam langkah-langkah mengerjakan penentuan akar dengan menggunakan metode diseksi, kita perlu batas atas, batas bawah, kita perlu nilai F di batas atas dan batas bawahnya, kemudian kita perlu menghitung titik tengah, interval. Itu semua kita tuangkan di baris kedua ini. Kita tulis dulu iterasi. Iterasi itu kita simbolkan dengan N, kemudian batas bawah A0 kita tulis AN, karena nanti A0 bergerak menjadi A1, menjadi A2 dan seterusnya. Kemudian BN, batas atasnya juga akan berganti atau tetap bergantung pada iterasinya, mulai dari B0, B1, B2 dan seterusnya. Jadi kita tulis BN. Kemudian titik tengah yaitu XN plus 1, karena dimulai dari X1 titik tengahnya. Kemudian nilai F di batas bawah. Batas bawahnya tadi adalah AN. Kemudian nilai F di batas atas. Batas atasnya tadi adalah BN. Kemudian nilai F di titik tengahnya. Titik tengahnya tadi adalah XN plus 1. Jadi ini simbol-simbol saja untuk mengingatkan kita ya, bahwa ini kolom untuk iterasinya, ini kolom untuk batas bawah, ini kolom untuk batas atas, ini kolom untuk titik tengahnya, ini F di batas bawah, ini F di batas atas, dan ini F di titik tengahnya. Kemudian ini adalah kesalahan relatif ampirannya, kita tulis dengan error ya. Oke, kita mulai dengan, sebelumnya kita format dulu ya, kita blok sampai mungkin di 15, terus kemudian kita atur ini sebagai number, lalu kita atur angka di belakang komanya. Kita bikin misalnya 6 angka di belakang koma. Oke, lalu yang pertama belum ada iterasi, masih 0. Kemudian batas bawahnya saya pilih 1 sesuai dengan contoh di manual. Kemudian batas atasnya saya pilih 1,5. Nah, tiap laptop masing-masing formatnya berbeda ya. Nah, kalau di laptop saya 1,5 itu ditulis dengan 1.5. Nah, nanti kalau di laptop kalian tidak bisa, berarti menggunakan 1 koma, pakai tanda koma 5. Nah, bagaimana untuk mengeceknya? Kalian bisa cek dengan klik sama dengan, kemudian misalnya 2 dikalikan dengan 1. Kalau pakai koma, kalian coba pakai koma. Kalau saya pakai koma di sini, begitu saya enter, dia munculnya seperti ini, berarti dia maunya pakai tanda titik ya. Jadi kalian bisa cek di laptop kalian masing-masing, dia mintanya pakai tanda titik atau koma. Nah, di sini kita punya saya tanda titik, jadi saya taruh 1.5, itu artinya 1,5. Kemudian X1 nya itu adalah nilai tengahnya. Nilai tengahnya adalah batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2 ya, rumusnya ya, sesuai dengan langkah yang tadi. Jadi kita tulis sama dengan batas bawah, dalam buka kurung dulu, batas bawah ditambahkan dengan
batas atas, kita tutup kurung, bagi pakai garis miring 2, lalu kita enter 1,25 nilainya. Kemudian yang ini kita masukkan ke rumus F. Rumus F nya adalah X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurang 2 kali X kurang 1, sama dengan batas bawahnya dulu karena nilai F di batas bawahnya ini tadi. Jadi sel 3 B3 ini pangkat 3 shift segitiga pangkat 3 ditambah sel B3 ini AN nya A0 nya pangkat 2 kurang 2 dikalikan sel B3 ini ya, A0 nya dikurangi 1, enter, nilainya minus 1 sesuai dengan hitungan manual. Kemudian yang ini kita tidak perlu ketik lagi, kita cukup tadi yang di sini kita klik, kemudian kita arahkan kursor ke pojok kanan bawah sel sampai bentuknya plus seperti ini, bentuk plus hitam seperti ini. Kemudian kita klik kiri, tahan tarik ke kanan. Nah, ini nilai F di batas atasnya yang 1,5 itu nilainya 1,625. Kemudian ini nilai F di X1 nya 1,25, ini nilainya 0,015625. Ini sesuai hitungan manual. Nah, kemudian errornya, rumusnya adalah nilai mutlak X1 dikurang X0 dibagi dengan X1. X0 nya adalah B0 ini ya, jadi kita tulis sama dengan ABS, nilai mutlaknya tuh ABS, buka kurung lagi, X1 nya ini kita kurangi dengan X0 nya ini, kemudian tutup kurung, kita bagi dengan X1 nya ini, kita tutup kurung lagi, dapatnya 0,2. Kesalahan relatif hampiran. Kemudian karena Fx1 nya ini tidak 0, berarti kita lanjutkan yang ini ya, Fx1 nya ini tidak 0, kita lanjutkan ke langkah berikutnya, iterasi pertama sesuai di contoh manual ya. Kita lanjutkan di iterasi pertama, yaitu menentukan interval baru. Nah, kita mulai dengan iterasi pertama di sini. Menentukan interval baru ini kita tidak bisa manual di sini, kita buat secara otomatis dengan menggunakan logika if. Kita klik di sini sama dengan if buka kurung F1 dikalikan dengan F0. Jika F1 dikalikan F0 kurang dari 0, maka ini akan berubah, A1 nya akan digantikan dengan X1. Ini X1 nya ya, akan digantikan. Jika tidak, maka tetap A0 ini. Kita tutup kurung. Nah, kita lihat di sini bahwa ini FB0 nya positif, Fx1 nya positif kali positif, nilainya positif ya, berarti nanti A0 nya atau batas bawahnya tetap 1. Nanti setelah kita enter nilainya tetap 1. Berarti logikanya benar ya. Kemudian yang ini sama dengan, masih sama, if F1 dikalikan dengan F batas atas FB0 nya kurang dari 0, maka batas bawahnya yang diganti, batas atasnya tetap. Berarti batas atas di sini tetap nilainya 1,5. Tetapi kalau tidak terjadi berarti digantikan dengan X1. Jadi ini yang berganti ya, menjadi 1,2, batas atasnya yang diganti jadi 1,225. Nah, setelah batas atas dan batas bawahnya kita set secara otomatis dengan menggunakan logika if, selanjutnya kita tinggal memblok ini sampai di error. Kemudian kita taruh kursor di pojok kanan bawah sampai bentuknya plus
hitam seperti ini, lalu kita klik kiri, tahan, tarik ke bawah. Ya. Kita lihat di sini, kita cocokkan dengan hitungan manual. Ternyata betul iterasi pertama menghasilkan kesalahan relatifnya 0,1111. Kemudian kita bisa cek nilai fx2 nya di sini adalah minus 0,56. Interval barunya yaitu di iterasi pertama 1 sampai 1,25. Nah, setelah di iterasi pertama ini kita blok. Terus kemudian kita arahkan kursor di pojok kanan bawah sampai muncul tanda plus hitam seperti ini, lalu kita klik kiri, tahan ke bawah, kita tarik saja ke bawah, nanti kita berhenti sampai error yang diinginkan. Nah, error yang diinginkan yaitu 0,000001. Nah, di sini errornya masih lebih besar dari 0,01. Kita bisa tarik ke bawah, terus sampai nilainya kurang dari 0,00. Ini masih lebih dari 0,001. Satu kali lagi di posisinya, errornya sudah kurang dari 0,00001. Ya, error ini sudah kurang dari 0,001. Nah, iterasinya kita atur supaya tidak banyak angka di belakang koma. Kita kurangi. Ya, jadi kita berhenti di iterasi ke, bisa kita lihat ya, kita berhenti di iterasi ke-15. Bayangkan kalau kalian lakukan secara manual, kalian menulisnya 15 kali mengulang perhitungan. Dan itu sangat tidak efektif ya. Nah, kemudian berarti di mana akarnya? Akarnya yaitu adalah titik tengah. Titik tengah tadi adalah kolom yang ini ya. Ini tadi dimulai dengan ini X1, ini X2, ini X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, 13, 14, 15, 16. Jadi X16. Jadi bisa kita simpulkan ya, ini bisa kita atur supaya lebih rapi. Ya, seperti itu. Oke. Jadi harus ditulis di sini ya, bahwa berhenti di sini karena nilainya sudah kurang dari 0,0001. Ini harus dituliskan nilainya seperti ini, harus diperlihatkan bahwa berhenti di sini karena nilainya sudah kurang dari 0,001. Kemudian ini adalah akarnya. Saya kira cukup sekian sampai di sini. Video selanjutnya nanti kita akan membuat program menggunakan Visual Basic Application di Microsoft Excel. Jadi kita tidak membuat atau menarik kursor lagi ya, tapi secara otomatis kita tinggal menginput nilai awalnya dan errornya langsung keluar tabel nilainya seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi menarik-narik kursor untuk memperluas perhitungannya, tetapi kita cukup memasukkan nilai awal dan nilai errornya.